Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, mohon disiapkan. Baik, Bapak. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Aul. Gimana nih kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya kan, anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Pada hari ini absensinya gimana nih? Ketua kelas tolong bantu Bapak ya. Siapa aja yang nggak hadir pada hari ini? Hari ini masuk semua, Pak. Oke, terima kasih Aul. Baik, langsung masuk ke materi pelajaran hari ini aja ya. Pada hari ini kita semua akan belajar mengenai pemetaan dasar. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan pelajaran ini, kalian diharapkan mampu menguraikan tentang dasar-dasar pemetaan, serta cara memperbesar dan memperkecil peta dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Bentar, Bapak share screen dulu. Udah kelihatan belum anak-anak? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih peta itu apa? Yang tahu? Saya tahu, Pak. Oke, silakan Wawa. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas, Pak. Ya, benar banget Wawa. Nah, peta umumnya digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi dengan skala, orientasi, dan simbol-simbol. Dengan kata lain, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala supaya dapat dipahami oleh pengguna atau pembaca. Peta harus diberi tulisan dan simbol-simbol. Nah, menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan. Merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Nah, setelah kita tahu pengertian peta, selanjutnya ada komponen peta. Baik, Bapak akan menunjuk Aul. Coba Aul nomor 3 itu apa, Ul? Nomor 3 itu legenda, Bapak. Ya, benar, Aul. Oke, lanjut pada pembahasan komponen peta. Yang pertama ada garis tepi. Garis tepi yaitu garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung-ujung garis yang lainnya. Garis tepi ini berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat rapi. Yang kedua ada judul peta. Judul peta memuat informasi yang ada di peta. Karena itu judul peta merupakan hal yang pertama dilihat oleh pembaca. Judul peta berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Nah, yang ketiga di sini ada legenda dan simbol. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih legenda dan simbol itu apa? Saya, Pak, izin menjawab. Oke, silakan Awal. Menurut saya, legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Dan sedangkan simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta penampakannya. Oke, terima kasih Awal atas jawabannya. Benar banget sama yang jelasin Awal barusan nih. Yang pertama ada simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat data posisional. Simbol titik dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan sebagainya. Yang kedua ada simbol garis. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak, misalnya sungai, terus ada jalan raya, jalan lain desa, batas negara, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada simbol area.
Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang cukup mencakup area tertentu, misalnya danau, rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Oke, selanjutnya ada inset. Inset digunakan untuk menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya, yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Nah, yang kelima ada skala. Skala dapat diartikan sebagai perbandingan atau rasio antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya. Kedua titik tersebut di permukaan bumi atau di lapangan dan pada satuan yang sama. Rumus skala peta yaitu jarak di peta dibagi dengan jarak di permukaan bumi. Lalu ada jenis-jenis skala. Yang pertama ada skala angka, yang kedua ada skala garis, dan yang ketiga ada skala verbal. Lalu yang keenam ada orientasi. Orientasi merupakan petunjuk arah pada peta yang menunjukkan posisi dan arah suatu titik atau wilayah. Biasanya berbentuk tanda panah untuk berbentuk tanda panah uang menunjuk ke arah utara. Nah, kayak gini nih contohnya yang ada di PPT. Yang ketujuh ada sumber data dan tahun pembuatan. Sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Sementara itu, tahun pembuatan peta dapat membantu pembaca peta untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan dari waktu ke waktu dan dapat memberikan informasi keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatan. Nah, selanjutnya ada lettering dan warna. Ananda dan Camida, boleh tolong dibacakan slide-nya? Slide di PPT-nya. Oke, saya bantukan baca ya, Pak. Jadi pertama ini lettering adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk huruf meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, tegak, dan miring. Penggunaan huruf pada peta, yang pertama ini ada huruf kapital tegak untuk nama benua dan provinsi. Lalu yang kedua huruf kapital miring untuk nama samudra dan atau lautan. Yang ketiga huruf kapital kecil tegak untuk nama kota atau kabupaten dan nama wilayah. Dan yang keempat ada huruf kapital kecil miring untuk nama sungai, danau, dan atau rawa. Oke, selanjutnya Cam boleh menjelaskan tentang warna peta. Baik Pak, saya izin menjelaskan. Warna peta lazim digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Penggunaan warna berbeda itu antara lain terlihat pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, warna coklat menggambarkan kenampakan relief permukaan bumi. Yang kedua, warna biru itu menggambarkan kenampakan wilayah perairan seperti laut, sungai, danau, dan rawa. Yang ketiga, ada warna hijau menggambarkan kenampakan vegetasi seperti hutan dan perkebunan. Yang keempat, ada warna merah dan hitam menggambarkan kenampakan hasil budaya manusia, misalnya jalan kota, permukiman, batas wilayah, dan pelabuhan. Dan yang terakhir itu ada warna putih yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ananda dan Camida sudah membantu membacakan slide-nya. Oke, masuk ke jenis-jenis peta. Yang pertama ada jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama itu ada peta kadaster, peta skala besar, skala sedang, skala kecil, dan skala geografis. Yang kedua ada jenis peta berdasarkan bentuk, yaitu yang pertama ada peta timbul, yang kedua ada peta datar atau peta biasa, dan yang terakhir ada peta digital. Nah, yang ketiga ada jenis peta berdasarkan isi. Yang pertama ada peta umum. Peta umum dibedakan menjadi dua, yaitu peta topografi dan chorografi. Nah, di sini ada gambar peta. Ada yang bisa menyebutkan peta tersebut termasuk peta apa? Saya Pak izin menjawab, itu peta topografi Pak. Ya, benar banget Mario. Kenapa disebut peta topografi coba? Alasannya karena peta ini menggambarkan bentuk permukaan bumi. Baik, terima kasih Mario atas penjelasannya. Peta khusus atau lanjut ke peta khusus. Peta khusus biasa disebut juga dengan peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan
penampakan tertentu seperti peta kepadatan penduduk, peta transportasi, dan peta lainnya. Oke, masuk ke fungsi dan proyeksi peta. Fungsi peta adalah yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua memperlihatkan ukuran, luas, daerah, dan jarak di permukaan bumi. Yang ketiga memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, misalnya bentuk benua, negara, atau gunung. Yang keempat menjanjikan data tentang potensi suatu daerah. Yang kelima mengomunikasikan informasi keuangan. Yang keenam menyimpan informasi keuangan. Yang ketujuh membantu pekerjaan teknis, misalnya konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Dan yang terakhir membantu pembuatan desain, misalnya desain jalan dan bahan analisis spasial. Oke, lanjut ke proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Jenis-jenis proyeksi peta dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama proyeksi zenital atau azimutal, yang kedua proyeksi silinder, dan yang terakhir proyeksi kerucut. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau memberikan kuis nih kepada anak-anak semua. Kuis ini diberikan sebagai evaluasi pada pembelajaran hari ini. Syarat dan ketentuannya sudah jelas ya. Lalu linknya akan saya berikan di grup kelas nanti. Baik, waktu pengerjaannya 15 menit dari sekarang. Oke. Anak-anak boleh langsung coba aja kuisnya. Sudah Bapak kirimkan di grup kelas linknya. Baik, Pak. Baik, waktunya sudah habis ya. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan kuisnya dengan tepat. Nilainya sudah masuk semua ke Bapak. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk membaca materi tentang sistem informasi geografis, karena pada pertemuan berikutnya akan membahas materi tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama anak-anak semuanya.